Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwaisman Islam, NIM 2021503121, Fakultas Sains Teknologi dan Informasi, Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jenis-jenis pelayanan pada e-government. Dalam implementasinya dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-government. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dengan dua aspek utama, yaitu aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterapkan. Dan yang kedua, aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu publish, interact, dan transact. Yang pertama, publish. Jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas publik ini, yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya, kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui media internet, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs atau website departemen atau divisi terkait, di mana kemudian user dapat melakukan browsing atau melalui link yang ada terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Contohnya, para pengusaha dapat mengetahui prasyarat dan prosedur perizinan dalam mendirikan usaha. Yang kedua, pelajar SMU atau yang sekarang kita sebut dengan SMA dapat mengetahui informasi sebagai program studi yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi beserta persyaratannya. Yang ketiga, masyarakat secara online dan real time dapat mengetahui mekanisme pelayanan pembuatan KTP, KK, dan pelayanan lainnya, serta dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum. Yang terakhir, ibu-ibu dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs Departemen Kesehatan. Nah, jenis yang kedua ialah interact. Pada kelas interact ini telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal, di mana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Atau pada kelas publish, user hanya dapat mengikuti link saja. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung seperti chatting, telekonferensi, web TV, dan lain sebagainya, maupun secara tidak langsung melalui email, frequent asked question, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya ialah perusahaan dapat melakukan tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan pemerintah melalui email, chatting, atau Facebook. Yang kedua, dosen dapat mencari informasi spesifik mengenai beasiswa lanjutan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Dikti. Yang ketiga, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada pemerintah melalui mailing list atau email atau berinteraksi langsung secara chatting.
Yang keempat, pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web TV atau konsep telemedicine. Jenis yang terakhir atau yang ketiga adalah transact. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact. Hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Atau tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibanding dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak privasi berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contohnya, para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara online. Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet. Nah, contoh yang kedua, para pengusaha perkebunan, pertanian, maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan jual beli produksinya melalui bursa berjaka dari komputernya masing-masing. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.